pagi pemirsa, kembali lagi bersama kami hanya di Canvas.news. Dengan saya Azaria Febrian dan saya Anggara Wahyudiananta. Kami akan mengupas tuntas peristiwa berita pada pagi hari ini hanya di Canvas.news. Cilegon 25 Juni 2025. Sebuah insiden kebakaran terjadi di pabrik Lotus Chemical Industry di Cilegon, Banten pada Selasa malam 24 Juni 2025. Kebakaran tersebut melibatkan cerobong asap yang terbakar hebat, mengeluarkan asap tebal yang dapat terlihat dari jarak beberapa kilometer. Meski kebakaran tersebut tidak meluas ke area pabrik lainnya, pihak berwenang khawatir akan potensi resiko kesehatan dan lingkungan yang ditimbulkan oleh asap beracun yang keluar dari cerobong tersebut. Sejumlah warga yang tinggal di sekitar pabrik juga melaporkan tercium bau tidak sedap dan mengeluhkan iritasi pada mata serta saluran pernapasan. Sebagai mahasiswa di Serang, secara langsung gak berdampak juga sih di saya, cuman dari waktu sore hingga malam tuh langit tuh emang agak kelihatan oren-oren ya, karena dari arah tempat flare itu berada, itu tuh apinya kayak terlihat gitu walaupun kecil. Pihak kepolisian Cilegon masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Mereka juga menyelidiki apakah ada kelalaian dari pihak perusahaan dalam pemeliharaan fasilitas yang dapat menyebabkan insiden tersebut. Hingga saat ini, belum ada laporan korban jiwa atau cedera serius, namun pihak berwenang tetap menghimbau agar warga sekitar tetap waspada untuk mengikuti instruksi keselamatan yang diberikan oleh petugas. Ratusan supir truk turun ke jalan pada 20 Juni 2025 dalam aksi demo menolak kebijakan odol. Massa berkumpul sejak pagi di depan kantor Kementerian Perhubungan membawa puluhan truk sebagai simbol perlawanan. Odol atau over dimension overloading adalah aturan pelarangan kendaraan yang melebihi batas muatan dan dimensi. Para supir menilai aturan ini tidak adil dan merugikan mereka secara ekonomi. Para pendemo meminta agar penerapan odol ditunda dan diberikan solusi yang manusiawi. Saya mewakili driver se-Kabupaten Kebumen menghadap Ketua DPR Kebumen menyampaikan rasa keberatan kami terhadap adanya undang-undang odol. Over dimensi, overload, sedangkan kalau tidak over dimensi, tidak overload, kami tidak bisa bekerja. Untuk itu kami tadi minta pendapat dari anggota dewan. Kebetulan tadi ada Kapolres. Untuk sementara ini kami masih bisa beroperasi seperti biasa dan tidak ada penindakan secara hukum dari Polres Kebumen. Kalau bicara keluh kesah, kami tidak ada habisnya, Mas. Karena yang namanya supir, Mas, yang dihadapi bukan hanya penegak hukum, tapi di situ ada premanisme, ada mafia, banyak sekali, Mas. Mereka juga mendesak pemerintah untuk melibatkan asosiasi supir dan pemilik truk dalam merumuskan kebijakan transportasi. Demo berlangsung damai dengan pengawalan ketat dari pihak berwenang. Aksi ini menjadi bukti bahwa suara pekerja jalanan tidak bisa terus-menerus diabaikan. Apakah pemerintah akan mendengar? Kita tunggu langkah selanjutnya. Kondisi Pasar Balendono yang berada di Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Purworejo, kini kian memperhatikan. Pasar tradisional yang dulunya ramai dikunjungi warga, kini terlihat sepi aktivitas. Banyak kios yang tutup dan pengunjung pun semakin berkurang. Menurut para pedagang, menurunnya jumlah pembeli sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Selain karena persaingan dengan toko modern, kondisi bangunan pasar yang terkesan kumuh dan kurang terawat menjadi salah satu penyebab utamanya. Itu kan habis lebaran itu biasanya sepi, satu bulan sepi. Tapi nanti habis lebaran kan nanti bulannya bulan Dzulhijjah, nah itu rame lagi. Kan banyak orang punya gawe sama orang pada naik haji, itu rame lagi. Cara buat ngatasin pas di sini? Kadang-kadang sini karena sini barang-barang banyak, itu pernah ini ya 1 minggu ada yang liburin daerah kalian lumayan bisa buat istirahat. Nanti kalau keadaan pasarannya lagi panggil lagi kerja lagi sama. Karena sini banyak pedagang. Pedagang berharap
Ada upaya dari pemerintah daerah untuk segera merenovasi pasar dan menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di kawasan ini. Tentu prihatin kondisinya Pasar Baitono ini secara kelihatan ekonominya masih sepi. Untuk yang fasad ini rencana dari OPD melalui masih menggunakan anggaran pemeliharaan, itu nanti kita coba yang bisa kita buka ini nanti kita buka dulu, jadi supaya tampak depannya lebih terbuka seperti itu. Rencana secepatnya sebelum sebelum mendekati Idul Fitri inilah, menjelang Idul Fitri nanti insya Allah kita buka. Tapi tentu tidak bisa semua yang konstruksi di situ beton dan lain sebagainya, nanti kita kaji lagi, karena yang bisa kita buka ini yang tentu tidak mengganggu kekuatan konstruksi dari bangunan gedungnya itu sendiri dulu. Nah nanti ke depan baru kita bicara yang sifatnya konstruksi beton dan juga ini, itu nanti kita coba kaji ulang. Tapi yang bisa kita buka terlebih dahulu. Teman pedagang yang dikeluhkan kan selama ini selalu sepi nih. Nah ini kita ingin ke depan ada penjualan yang meningkat di sini. Nah ini hari ini salah satu upaya kita berkunjung untuk nantinya kita formulasikan, kita diskusikan, kita buat kebijakan, kita melihat contoh-contoh lah di kota besar itu kan pemanfaatan lahan pasar itu sekarang sangat terbuka untuk ruang kreatif, mendatangkan teman-teman, jadi mereka mungkin nanti di sini bisa kita kolaborasikan dengan berbagai macam kegiatan, aktivitas di Pasar Baitono, terus bisa nanti menarik para pengunjung. Kita juga meminta adanya promosi dan kegiatan yang menarik kembali minat warga untuk berbelanja di pasar tradisional. Dengan kondisi yang terus menurun, para pedagang pasar Balendono berharap ada perhatian lebih dari pemerintah agar pasar ini kembali ramai dan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat seperti dahulu. Wabah PMK menjadi ujian bagi semua pihak, terutama pelaku usaha kecil seperti pedagang daging. Edukasi yang tepat dan kepercayaan masyarakat menjadi kunci dari pemulihan. Wabah PMK menjadi ujian bagi semua pihak, terutama pelaku usaha kecil seperti pedagang daging. Edukasi yang tepat dan kepercayaan masyarakat menjadi kunci dari pemulihan. Itu untuk PMK kemarin itu aman. Untuk Jogja masalahnya, untuk penjualan di pasar hewan sudah ada dokter hewan yang menyeleksi. Kalau memang ada PMK kena, suruh bawa pulang. Terus kedua, untuk di RPH, rumah pemotongan hewan, itu yang kena disembuhkan dulu, tidak boleh dipotong. Itu kan ada surat pemotongan kayak gini, Mbak. Nah, dari RPH. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di wilayah Kabupaten Purworejo. Sebuah insiden tabrakan melibatkan sepeda motor dan mobil minibus terjadi tepat di dekat pom bensin Sejiwan, Kecamatan Purwodadi. Pada Kamis pagi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, menurut keterangan saksi mata, kecelakaan bermula saat sepeda motor yang dikendarai oleh seorang pria berusia sekitar 30 tahun melaju dari arah timur dan hendak menyalip kendaraan di depannya. Pada saat bersamaan, sebuah mobil dari arah berlawanan melintas sehingga tabrakan tak terhindarkan. Saya tadi di kebun mau nyambut telo, dengar suara ban meletus, langsung langsung balik arah, melihat mobil itu terguling-guling, ya kan gitu kan. Kondisi korban tadi kayaknya nggak parah, mungkin dalamnya nggak tahu. Tapi ada berapa kendaraan berarti mas yang Cuman 3 ya? Cuman 3. Sama motor roda 2 sama sedan itu ya. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di sekitar SPBU Sejiwan sempat mengalami kemacetan selama kurang lebih 30 menit. Petugas Satlantas dibantu warga setempat segera melakukan evakuasi dan mengatur lalu lintas agar situasi kembali kondusif. Hingga saat ini diturunkan penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas. Kami hadirkan laporan khusus mengenai perkembangan penyalahgunaan narkoba di Kota Yogyakarta yang kini kembali menjadi perhatian serius aparat dan masyarakat.
Untuk masuk ke program rehabilitasi BNN, kita ada 2 jalur. Yang pertama adalah jalur sukarela. Ini diperuntukkan untuk masyarakat penyalahguna maupun pecandu narkotika yang secara sukarela datang ke klinik BNN untuk mendapatkan layanan rehabilitasi. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang telah diputus oleh hakim, ya. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta, jumlah tersangka kasus narkoba mengalami fluktuasi dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020, hanya terdapat 1 tersangka yang diamankan. Jumlah itu naik menjadi 2 tersangka pada tahun 2021 dan melonjak tajam ke 6 tersangka pada tahun 2022. Namun pada 2023, angka tersebut kembali menurun menjadi hanya 1 tersangka. Berdasarkan survei prevalensi yang dilakukan pada tahun 2019, sekitar 2,3% warga daerah istimewa Yogyakarta pernah menggunakan narkoba. Angka ini lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang kala itu berada di angka 1,8%. Hingga saat ini belum tersedia pembaruan data prevalensi khusus DIY. Namun tren nasional menunjukkan penurunan menjadi 1,73% pada tahun 2023. Di balik data penyalahgunaan narkotika yang terus bergerak, terdapat kisah-kisah perjuangan mereka yang memilih untuk pulih. BNN Kota Yogyakarta bersama Yayasan Nawacita menjadi garda depan dalam memberikan layanan rehabilitas baik medis maupun sosial bagi para mantan pengguna narkotika. Menurut perwakilan BNN, rehabilitas kini lebih mudah diakses. Siapapun yang menyadari ketergantungannya dapat langsung menghubungi layanan aduan tanpa takut dijerat pidana. Yang kita tahu selama ini kan sering banget orang yang bilang, oh itu faktor penggunaan narkotika itu karena pengaruh lingkungan, ada faktor pergaulan, salah gaul, salah pilih teman. Nah, itu semua adalah faktor eksternal. Tapi ada hal yang juga nggak kalah penting dari faktor eksternal, yaitu faktor internal, faktor pemicu dari dalam diri orang tersebut. Sementara itu, Yayasan Nawacita yang berfokus pada pendekatan spiritual dan sosial turut mendampingi proses pemulihan jangka panjang bagi para kliennya. Kita menggunakan metode terapinya pastinya yang berbasis bukti ya, seperti 12 step, 12 langkah, terus CBT, kognitif behavior terapi. Seorang ibu mengaku anaknya sempat terjerumus narkoba, namun setelah mengikuti program rehabilitasi, perlahan perubahan mulai terlihat. Untuk rehabilitasi itu jujur sangat membantu, karena dari situ saya untuk kondisi tubuh saya itu lebih membaik lagi, lebih fit. Terus emosi saya bisa terkontrol kembali, mental saya juga kembali. Ya, bagi saya selaku orang tua, sebuah rehab itu tergantung permasalahannya, dan sebuah rehab itu akan berhasil baik apabila didukung oleh baik lingkungan, keluarga, ataupun masyarakat. Karena tanpa ada dukungan ketiga hal tersebut, sebuah rehab tidak akan berhasil, boleh dibilang itu gagal. Dari sisi kepolisian, Polda DIY menegaskan bahwa mereka mengedepankan pendekatan humanis dalam menangani penggunaan narkotika. Jika pengguna bersedia direhabilitasi, maka proses hukum bisa dikesampingkan demi kepentingan pemulihan. Karena kita kan di daerah ada yang pemulihan juga, misalnya pemberian pemahaman pengguna seperti ini bisa kayak gini, kalau merapat ini bisa terjadi seperti ini, itu ada. Tapi kalau misalnya setelah dia keluar, kita kan tidak punya kewenangan lagi untuk mengatur mereka, ya kan? Karena di sana itu kan lembaga pemasyarakatan. Badan Narkotika Nasional atau BNN menggandeng anak-anak muda sekaligus mengajak generasi muda dalam agen perubahan dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Melalui berbagai kegiatan musik seperti talk show, konser musik, hingga konten kreatif di media sosial, BNN berupaya menyampaikan pesan anti narkoba dengan cara yang dekat dan relevan bagi kalangan muda. Yang pertama, ada regulasi. Jadi di sekolah kami dorong untuk membuat regulasi atau aturan atau tata tertib tentang larangan penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang kedua, kita dorong sekolah atau kampus untuk membuat aksi pencegahan. Ya, aksi pencegahan ini bisa berupa kampanye baik melalui media sosial maupun secara tatap muka. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama regulasi ya, regulasi. Kemudian yang kedua aksi pencegahan.
Yang ketiga ada kegiatan pembentukan satgas anti narkoba. Sinergi ini bisa memperkuat ketahanan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam menghadapi berbagai godaan penyalahgunaan zat berbahaya. Dalam dunia pendidikan, bullying masih menjadi momok serius yang kerap diabaikan. Psikologi Andi Satria Yuda menegaskan bahwa edukasi tentang bullying tidak hanya penting, tapi mendesak untuk dilakukan demi menjaga kesehatan mental. Yang pertama, kita melakukan psikoedukasi kepada para remaja mengenai perilaku bullying atau perundungan. Bisa jadi pertama kali remaja melakukan itu karena tidak paham apa itu bullying, apa itu perundungan, apakah yang mereka lakukan itu benar atau salah. Oleh sebab itu yang penting pertama adalah memberikan psikoedukasi, baik pada remaja di tingkat mungkin SD, kelas 5, kelas 6, SMP ataupun SMA seperti itu. Nah, selain itu kita membuat peer support, baik dari lingkungan terkecil, kelas, setiap kelas untuk memberikan penguatan, memberikan dukungan bahwa perilaku bullying atau perundungan itu tidak dibenarkan. Melalui pendekatan psikologis dan peran aktif semua pihak, Andi menekankan pentingnya sinergi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan ruang aman bagi anak. Dalam laporan mendalam ini, kami mengangkat kisah nyata seorang remaja korban bullying yang akhirnya angkat suara setelah bertahun-tahun bungkam. Didampingi ibunya, guru bimbingan konseling, teman dekat, serta pihak dari Yayasan Rumah Jiwa, kisah ini menggambarkan sisi gelap kehidupan sekolah yang kerap tersembunyi di balik seragam dan senyuman. SMA, nah itu di sekolah dibully tentang fisik, terus kalau misal nggak nurut juga kadang dimusuhin. Jadi biasanya juga saya dilempar penghapus, pensil gitu-gitu. Nah waktu SMA itu saya lebih sering menyendiri, terus nggak berani ngomong sama orang, suka nangis tiba-tiba, terus ngurung diri di kamar juga. Perasaan seorang ibu pastinya ya sempat sedih juga, hancur karena namanya anak dibully di sekolahan, terus AP itu sempet nggak mau sekolah, jujur, terus nggak mau belajar, nggak mau makan, bawaannya mengurung diri di kamar. Guru BK menjelaskan bahwa banyak kasus serupa yang tak terlapor karena korban merasa takut atau malu. Sementara itu, Yayasan Rumah Jiwa menekankan pentingnya dukungan psikososialisasi dan edukasi tentang kekerasan verbal dan nonverbal di lingkungan sekolah. Dalam penanganannya pun itu ada tahapannya yang kita sinkronkan dengan tatib yang ada di tempat kami begitu. Tantangan paling besarnya adalah untuk membangun rasa percaya diri mereka, karena mereka itu sudah terlalu lama ketika mengalami pembulian, mereka kemudian menjadi percaya bahwa mereka tuh nggak berharga gitu. Mereka bisa merasa ya bahkan sampai kok aku akhirnya layak aja gitu jadi victim gitu, karena rasa percaya diri mereka udah hilang gitu. Mereka yakin bahwa mereka nggak berharga gitu loh. Teman dari dekat korban juga menceritakan perubahan sikap korban yang perlahan menjauh dan menarik diri dari pergaulan. Dalam hal ini, bullying bukanlah hal yang sepele. Tanggapan saya terhadap kejadian AP ini sejujurnya saya sangat kaget, karena dengan kejadian AP tersebut belum tentu banyak orang yang dapat bertahan seperti AP. Mari buka ruang aman untuk anak-anak dan remaja agar mereka tak lagi merasa sendirian. Dalam upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, SMA Negeri 2 mengadakan sosialisasi gerakan anti-bullying yang diprakarsai langsung oleh Ketua OSIS. Acara ini menjadi langkah awal untuk menumbuhkan kesadaran di kalangan siswa tentang bahaya bullying serta pentingnya empati dan solidaritas. Kami mengadakan sosialisasi bullying ini karena bullying masih sering terjadi. Harapannya siswa lebih sadar diri dan berani dalam berbicara, serta
bisa membuat lingkungan sekolah menjadi aman dan kami bekerja sama dengan lembaga terkait menyusun rencana bersama. Dan OSIS bertugas sebagai penghubung serta panitia bertugas sebagai publikasi, mendampingi kegiatan serta menyiapkan tempat peserta. Yang ketiga, dampak dan rencana lanjutan. Siswa jadi lebih terbuka dan peduli. Kegiatan ini disambut antusias oleh para siswa dan guru, serta diharapkan bisa menjadi gerakan berkelanjutan yang melibatkan seluruh elemen sekolah. Arus mudik lebaran tahun ini di sejumlah wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur terpantau cukup lancar dan lenggang. Beberapa faktor yang mempengaruhi kelancaran arus mudik tahun ini antara lain pembagian waktu libur yang lebih panjang, serta banyaknya pemudik yang memilih berangkat lebih awal. Dari pantauan tim liputan kami, stasiun Kutoarjo dan Terminal Magetan tercatat mengalami kepadatan yang signifikan, sementara kondisi arus lalu lintas di jalur Pantura terpantau lancar. Setelah itu di stasiun Kutoarjo terlihat para penumpang memadati peron dan ruang tunggu. Suasana serupa juga terjadi di Terminal Magetan. Calon penumpang mulai memadati area terminal sejak dini hari. Bus antar kota dan antar provinsi mencatat peningkatan yang lumayan signifikan dibanding dengan hari biasanya. Solo Market di Selasar Ngasopuro kembali digelar akhir pekan ini. Acara ini menjadi tempat favorit warga Solo dan wisatawan untuk berbelanja produk lokal. Berbagai produk kerajinan seperti batik, aksesoris, tas, hingga makanan khas Solo dijual di sini. Suasana sangat ramai, sejak pagi hingga malam hari, banyak pengunjung datang untuk berburu barang unik dan oleh-oleh khas Solo. Saya Julian Rian Abimanyu mengabarkan di sini di Pasar Antik Triwindu yang bertepatan di Jalan Diponegoro terdapat event yang bernama Solo Art Market berada di trotoar sepanjang Jalan Diponegoro. Event tersebut memamerkan para UMKM seni di kota Solo yang menjual hasil karya mereka. Terdapat banyak hasil karya sejenis kain batik, baju batik, dan pernak-pernik, lukisan, dan masih banyak yang lainnya juga. Mereka menjual hasil karya mereka untuk memenuhi kebutuhan dan untuk mengembangkan sejarah-sejarah seni di Indonesia. Selain berbelanja, pengunjung juga bisa menikmati pertunjukan musik dan hiburan seni di sepanjang area Ngasopuro. Para pedagang mengaku senang karena penjualan mereka meningkat selama acara ini berlangsung. Solo Market di Selasar Ngasopuro memang rutin digelar setiap akhir pekan sebagai upaya mendukung UMKM lokal. Ribuan warga Solo memadati kawasan Keraton Kasunanan Surakarta pada momen perayaan Grebek Syawal tahun ini. Acara ini menjadi tradisi tahunan yang selalu dinantikan masyarakat. Suasana penuh antusiasme terlihat sejak pagi hari, saat gunungan berisi hasil bumi mulai diarak keluar dari dalam keraton. Gunungan tersebut berisi berbagai macam hasil panen seperti sayur-sayuran, buah-buahan, hingga makanan tradisional dengan iringan prajurit keraton dan tabuhan gamelan Jawa. Gunungan kemudian dibawa menuju halaman Masjid Agung Surakarta. Baik teman-teman, untuk mengetahui situasi terkini dari Solo Safari, kami sudah terhubung dengan reporter kami, Julian Rian Abimanyu, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Saya Julian Rian Abimanyu mengabarkan di Solo Safari Zoo yang padat pengunjung untuk menyaksikan binatang-binatang yang ada di sini dan menyaksikan acara Grebek Syawal di Solo Safari yang bertemakan legendaris Joko Tingkir yang telah didatangi dengan wakil wali kota Solo dan para pejabat yang lainnya. Mohon izin mungkin seluruh keluarga keraton dapat kita akan berfoto bersama. Baru saja kita menyaksikan live report dari suasana di Solo Safari. Tetap saksikan berita selengkapnya setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Canvas.news. Untuk memberikan berita terpercaya, terkini, dapat kamu percaya. Kami memberikan berbagai informasi dengan sumber akurat, jelas dan terpercaya.
Saksikan Kanvas.news pukul 10 pagi hanya di Kanvas TV. Resto yang satu ini menawarkan nuansa yang sangat khas, bahkan menyerupai suasana kerajaan begitu memasuki pintu utama. Pengunjung langsung disambut oleh dekorasi megah, lengkap dengan ornamen-ornamen yang menciptakan atmosfer tradisional dan elegan. Namun yang lebih menarik lagi adalah adanya museum batik di dalam resto tersebut. Ya, bagi pengunjung yang datang untuk menikmati hidangan, mereka akan mendapatkan tiket masuk ke museum batik yang terletak di area resto. Halo pemirsa, jadi sekarang saya sedang berada di Museum Resto Batik Keris Heritage. Jadi di museum ini ada restonya juga nih. Saya menemukan salah satu makanan yang namanya juga lumayan unik, yaitu mie nonongan. Langsung aja kita coba. Kalau dari segi rasa, yang saya rasakan dari mie nonongan ini, dia mirip-mirip mie Bangka, mie ayam Bangka yang tipikal mie-nya asin dan ayam yang lumayan gurih. Jadi bagi Anda yang suka mie dengan yang tekstur asin dan gurih, bisa mencoba mie nonongan ini di Resto Keris Batik Heritage. Setelah puas menikmati suasana resto dan museum, kami pun mencoba salah satu kuliner yang sedang viral di Solo, yaitu dimsum Umayumca. Dimsum ini memang terdengar familiar bagi sebagian orang, namun tidak banyak yang tahu bahwa dimsum ini kini jadi buah bibir di media sosial, terutama di aplikasi TikTok, dikenal dengan cita rasa khas dan penyajian yang unik. Bagi Anda yang penasaran, resto dan museum batik ini adalah tempat yang tepat untuk menikmati pengalaman kuliner yang berbeda sambil menjelajahi kekayaan budaya Indonesia. Halo pemirsa, jadi saya sekarang sedang berada di kawasan Pasar Gede. Dan saya kali ini akan mencicipi dimsum yang sedang ramai di sosial media belakangan ini. Jadi kalau dari segi rasa dia sebenarnya mirip pada dimsum seperti umumnya. Cuma yang membedakan mungkin dia karena belakangan ini viral dan tergolong murah. Jadi dimsum ini banyak diminati oleh anak-anak dari sosial media lainnya. Tersembunyi dari keramaian, Batu Alen Kaliurang menawarkan pengalaman wisata alam yang unik dan syarat cerita. Terletak di kawasan area Gunung Merapi, batu besar yang dinamakan Alen ini menjadi saksi bisu letusan dahsyat Merapi pada tahun 2006. Terletak di Dusun Jambu, Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, Batu Alen ini menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup ramai dikunjungi, terutama pada akhir pekan dan musim liburan. Batu besar ini merupakan sisa material erupsi Gunung Merapi tahun 2006 yang terbawa aliran lahar panas. Wisata Batu Alen di kawasan Merapi ini dipenuhi oleh wisatawan yang datang dari berbagai daerah. Di antara lalu-lalang wisatawan, dagang kaki lima turut meramaikan dengan menjajankan makanan, minuman, dan juga cenderamata daerah khas setempat. Di sini masih terasa sejuk dan juga menyegarkan, karena tergolong jauh dari daerah perkotaan.
kali ini dengan saya Azhara Eri Febrian. Saya Anggara Wahyudwiananta. Mewakili tim redaksi, kami mohon pamit. Terima kasih telah menyaksikan Kanvas.news. Sampai jumpa dan salam sejahtera.